Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina dengan NIM 2012200008. Saya dari kelas PAI 6A. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Usul Fikih 2 dan dosen pengampu Ibu Rina Juliana, MPDI. Di sini saya ingin membahas lafaz dari segi kejelasan artinya. Yang pertama, pengertian lafaz dari segi kejelasan artinya. Lafaz yang telah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, sehingga atas dasar kejelasan itu, beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Selanjutnya, ada tingkatan lafaz dari segi kejelasan artinya. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai tingkatan dilala lafaz dari segi kejelasannya. Pertama, yaitu ulama Hanafiyah, yang membagi lafaz dari segi kejelasan terhadap makna dalam 4 bagian, yaitu dari yang jelas bersifat sederhana ada zohir, yang kedua ada cukup jelas, itu ada nas. Yang ketiga ada lafaz yang sangat jelas, itu ada mufassar. Dan yang keempat itu ada lafaz yang sangat-sangat jelas, itu ada muhkam. Dan jumhur ulama yang kedua dari kalangan mutakallimin dipelopori oleh Imam Al-Syafi'i yang membagi lafaz dari segi kejelasannya menjadi 2 macam, yaitu hanya lafaz zohir dan nas. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz zohir saja. Pengertian zohir. Zohir secara etimologi atau secara bahasa itu artinya jelas, sedangkan menurut terminologi atau secara istilahnya itu, lafaz zohir adalah lafaz atau kalam yang sudah jelas makna yang dimaksud bagi orang yang mendengarkan dengan lafaz itu sendiri, tanpa tergantung pada sesuatu yang lain dan juga tanpa angan-angan, baik lafaz itu tercetak karena makna yang dikehendaki itu atau tidak. Istilah zohir dalam konteks hukum Islam merujuk pada aspek atau dimensi hukum yang tampak atau secara jelas, harfiah. Zohir melibatkan interpretasi dan penerapan hukum yang bersifat literal dan langsung sesuai dengan teks-teks agama, terutama di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pemahaman hukum Islam, zohir menunjukkan makna yang dapat ditarik dari teks-teks agama tanpa perlu penafsiran yang mendalam atau rumit. Contohnya, ketika suatu hukum atau perintah dinyatakan secara zohir dalam teks agama, umat muslim diharapkan untuk memahami dan mengikutinya tanpa perlunya penalaran atau penafsiran yang lebih lanjut. Aspek zohir ini mencerminkan kejelasan dan ketegasan dalam pandangan hukum Islam terhadap suatu masalah. Jadi zohir ini adalah dalam kitab Al-Ilmu Al-Usul Al-Fiqih karangan Abdul Wahab Khalaf pada halaman 153, beliau menegaskan bahwa zohir adalah sesuatu yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan formula yang sama tanpa bergantung pada sesuatu yang eksternal, dan maknanya bukan merupakan maksud asli dari konteksnya dan tanpa ditafsirkan. Meskipun zohir sering dihubungkan dengan interpretasi harfiah, penting untuk diingat bahwa dalam konteks hukum Islam masih terdapat ruang untuk ijtihad atau penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap nas atau teks agama. Namun,
Zohir tetap menjadi dasar atau landasan utama dalam penentuan hukum Islam dan memberikan arah yang jelas bagi umat muslim dalam melaksanakan ajaran agama mereka. Adapun contoh dari lafaz zohir sendiri itu terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumunlah kamu dengan debu yang suci atau dengan yang baik. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Lafaz zohir yang terdapat dalam ayat itu terdapat pada penggalan kata lamastumu. Dalam ayat ini menjelaskan tentang masalah wudhu. Makna zohir dari lafaz tersebut adalah menyentuh dengan anggota badan. Ini adalah makna hakikinya. Jadi, menurut makna ini, bila bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, maka batallah wudhu. Tetapi, ada kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang kedua, majazi, yaitu dengan makna ijma' atau berhubungan seksual antara suami dan istri. Mengikut makna ini, sekadar bersentuhan kulit tidaklah membatalkan wudhu, karena yang dimaksud adalah melakukan hubungan seksual. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.